Matahari pagi yang hangat menyapa melalui celah tirai jendela kamar kami. Aku membuka mata dengan senyum kecil, menikmati sinar yang perlahan mengusir sisa kantuk. Di sebelahku, Andi masih terlelap, napasnya teratur dan wajahnya tampak damai. 5 tahun sudah kami menjalani pernikahan, dan hingga saat ini, aku merasa hidupku cukup sempurna. Andi adalah suami yang perhatian, setidaknya itulah yang selalu kuyakini. Hari ini adalah hari Sabtu, hari favoritku karena Andi biasanya tidak bekerja, dan kami bisa menghabiskan waktu bersama. Aku bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur, bersiap membuat sarapan. Pankek favorit Andi sedang kupanggang ketika dia muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum mengembang. "Selamat pagi, sayang," ucapnya sambil mengecup keningku. "Selamat pagi. Duduklah, sarapan sebentar lagi siap." Balasku, merasa bahagia dengan kehangatan yang selalu dia tunjukkan. Saat kami duduk di meja makan, Andi bercerita tentang rencananya hari ini. Dia ingin pergi ke gym dan bertemu beberapa temannya. Aku mengangguk, meskipun sedikit kecewa karena berharap dia akan mengajakku keluar. Namun, aku menepis perasaan itu. Bukankah dalam hubungan harus ada kebebasan masing-masing? Pagi itu berlalu dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Beberapa minggu terakhir, Andi sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Kadang-kadang, dia terlihat sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil seolah membaca sesuatu yang menyenangkan. Aku pernah bertanya, namun dia hanya menjawab singkat, "Oh, ini urusan kantor." Aku mencoba percaya, meskipun sedikit rasa curiga mulai mengintip di sudut hatiku. Hubungan kami juga kerap dihiasi dengan kehadiran Rina, sahabatku sejak kuliah. Rina adalah orang yang selalu ada untukku di saat suka maupun duka. Dia sering datang ke rumah, bahkan tidak jarang membantuku memasak atau sekadar mengobrol di teras sambil menikmati teh sore. Aku tidak pernah merasa ada alasan untuk meragukan kedekatan Rina dengan Andi, karena dia selalu memperlakukanku seperti saudara sendiri. Namun, beberapa hal mulai terasa berbeda. Aku ingat suatu sore ketika Rina datang ke rumah dengan senyum cerianya yang khas. Kami duduk di ruang tamu sambil membicarakan rencana akhir pekan. Tiba-tiba, Andi muncul dari ruang kerja dan bergabung dalam obrolan kami. Biasanya, dia hanya menyapa dan kembali ke kegiatannya. Tetapi kali ini dia duduk lebih lama, ikut tertawa pada lelucon Rina, dan bahkan terlihat terlalu akrab. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Hari-hari berlalu, dan pola yang sama terus berulang. Andi semakin sering pulang larut, dan Rina tetap datang seperti biasa. Aku mulai merasa ada jarak yang tumbuh antara aku dan Andi, meskipun dia selalu berkata bahwa dia mencintaiku. Ketika aku mencoba mendekatinya, dia sering terlihat terganggu, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku ingin berbicara tentang perasaanku, tetapi aku takut dianggap paranoid. Aku tidak ingin merusak hubungan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun hanya karena perasaan curiga yang mungkin tidak berdasar. Suatu hari, ketika aku sedang membereskan lemari Andi, aku menemukan sebuah kotak kecil yang berisi tanda terima restoran mahal yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Aku mengingat tanggal di tanda terima itu, dan ternyata itu adalah malam ketika dia berkata harus lembur. Aku merasa hatiku mencelos, tetapi sekali lagi aku menepis pikiran buruk yang mulai menguasai benakku. Mungkin ini untuk urusan kantor. Aku berusaha meyakinkan diri. Namun, kepercayaan itu mulai terkikis perlahan. Aku tidak bisa mengabaikan semua tanda-tanda yang muncul di hadapanku. Saat melihat Andi dan Rina berbicara, meskipun hanya sekilas, ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatku gelisah. Aku mulai mempertanyakan apakah kebahagiaan yang selama ini kurasakan benar-benar nyata, atau hanya sebuah ilusi yang kubangun untuk menghibur diriku sendiri. Sabtu malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap layar televisi tanpa benar-benar menonton. Andi belum pulang, dan Rina tidak menjawab pesan singkat yang kukirim. Aku merasa seolah terjebak dalam kebahagiaan palsu yang siap runtuh kapan saja. Meskipun begitu, aku masih berharap bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Kebahagiaan yang kupikir ku kenal ternyata rapuh seperti kaca tipis. Aku hanya bisa berharap bahwa kebahagiaan ini tidak akan pecah sebelum aku siap menghadapi kebenarannya.
Seiring waktu berjalan, kecurigaanku mulai berubah menjadi keingintahuan yang mendalam. Pagi itu, saat Andi bersiap untuk pergi bekerja, aku memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Dia terlihat sedikit gugup, terutama ketika aku tiba-tiba bertanya, "Kamu jadi lembur malam ini?" Wajahnya sedikit berubah, tetapi dia menjawab dengan tenang, "Iya, masih ada beberapa laporan yang harus diselesaikan." Namun, kata-katanya tidak lagi meyakinkanku seperti dulu. Setelah dia pergi, aku memutuskan untuk mulai mencari jawaban sendiri. Aku membuka ponselnya yang kebetulan tertinggal di meja, tetapi terkunci dengan kata sandi yang baru. Hatiku semakin tenggelam dalam perasaan tidak menentu. Andi tidak pernah mengganti kata sandi ponselnya sebelumnya. Mengapa sekarang? Di sela-sela pikiranku yang berkecamuk, aku mengingat Rina. Aku mencoba menghubunginya untuk mengobrol seperti biasa, tetapi dia tidak menjawab teleponku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Aku memutuskan untuk menemui Rina langsung di apartemennya, tanpa memberitahunya sebelumnya. Setibanya di sana, Rina tampak terkejut melihatku. Dia mencoba menyembunyikan sesuatu di belakang pintu, tetapi aku tidak terlalu memerhatikannya pada awalnya. Kami berbicara seperti biasa, meskipun ada ketegangan yang tidak bisa kusangkal. Aku bertanya tentang kabarnya, tetapi setiap jawabannya terasa seperti basa-basi tanpa makna. Aku pulang dengan hati yang semakin gelisah, yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu menjadi momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Semuanya dimulai dengan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui pikiranku. Ketika Andi pulang lebih larut dari biasanya, aku memutuskan untuk tidak menunggu penjelasan darinya. Sebaliknya, aku bertekad menemukan kebenaran sendiri. Jika selama ini aku hanya bertanya-tanya, kini aku siap menghadapi apapun jawabannya, betapapun menyakitkan. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor. Setelah Andi berangkat bekerja, aku mencoba memeriksa ponselnya yang tertinggal di meja makan. Tetapi seperti sebelumnya, ponsel itu terkunci. Aku lalu teringat, Andi sering menggunakan laptopnya untuk pekerjaan kantor. Aku menyalakan perangkat itu dengan harapan menemukan sesuatu. Tidak lama berselang, aku menemukan sebuah folder dengan nama yang mencurigakan, pribadi. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka folder tersebut. Isi folder itu membuatku terdiam. Ada foto-foto Andi bersama Rina yang diambil di tempat-tempat yang tidak kukenal. Mereka terlihat tertawa, bergandengan tangan, bahkan beberapa foto menunjukkan mereka dalam situasi yang terlalu intim untuk disebut wajar. Aku merasa napasku terhenti. Tubuhku gemetar, tanganku bergetar saat mencoba membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan satu sama lain. Kata-kata dalam pesan itu penuh cinta, penuh janji yang selama ini seharusnya hanya milikku. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Aku merasa seolah-olah dunia yang selama ini kupercayai hancur dalam sekejap. Andi, suamiku, dan Rina, sahabatku, telah mengkhianatiku. Luka ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan untuk diterima. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi rasanya mustahil. Aku harus memastikan bahwa apa yang kulihat ini benar-benar kenyataan, bukan hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Sore harinya, aku memutuskan untuk menghadapi mereka. Aku tahu Andi akan pulang lebih awal karena hari itu adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. Kami telah merencanakan makan malam romantis di restoran favorit kami. Namun, rencana itu kini berubah menjadi momen yang kutunggu-tunggu untuk meminta penjelasan. Ketika kami tiba di restoran, aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tenang meskipun hatiku sedang hancur. Andi, seperti biasa, bersikap manis. Dia memesan makanan favoritku dan berbicara dengan nada lembut yang dulu selalu membuatku jatuh cinta. Tetapi kali ini, aku tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Di balik senyum dan tatapannya, aku hanya melihat kebohongan. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah hal yang sama sekali tidak kuduga. Saat makanan kami baru saja dihidangkan, tiba-tiba Rina muncul. Wajahnya pucat, dan dia terlihat gugup. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Rina berjalan ke arah meja kami, mengabaikan pandanganku, dan langsung menatap Andi. "Andi, aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Kamu harus bertanggung jawab," kata Rina dengan suara bergetar.
Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Restoran yang tadinya penuh dengan suara obrolan mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Aku merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Kata-kata Rina menggema di kepalaku. Bertanggung jawab? Apa maksudnya? Aku menatap Andi, yang terlihat panik dan tidak tahu harus berkata apa. Saat itu juga, aku tahu bahwa kecurigaanku selama ini benar. Hubungan mereka lebih dari sekadar kedekatan biasa. Dan sekarang, segalanya telah terungkap di hadapanku. Dalam kekacauan itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak sanggup mendengar penjelasan mereka, apalagi berada di tempat itu lebih lama. Dengan langkah yang berat, aku meninggalkan restoran, membiarkan Andi dan Rina menghadapi apapun yang telah mereka perbuat. Aku merasa hancur, tetapi di saat yang sama, aku tahu aku harus kuat. Aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam kehancuran ini. Setibanya di rumah, aku menangis tanpa henti. Malam itu menjadi malam yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku mencoba mencari cara untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, tetapi tidak ada jawaban yang membuatku merasa lebih baik. Rasa sakit, marah, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu, menghantamku tanpa ampun. Namun, di tengah semua itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku harus mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Pernikahan yang selama ini kuanggap sebagai pilar kebahagiaanku ternyata hanyalah ilusi. Dan jika aku ingin kembali menemukan kebahagiaan, aku harus meninggalkan semuanya, termasuk Andi. Aku masih mengingat malam itu dengan jelas. Malam ketika semuanya berubah. Setelah kebenaran yang terkuak di restoran, aku mencoba menenangkan diri, tetapi hati ini terasa seperti hancur berkeping-keping. Pengkhianatan Andi dan Rina bukan hanya melukai hatiku, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah kubangun bertahun-tahun. Ketika aku kembali ke rumah, ruang tamu yang biasanya menjadi tempat nyamanku kini terasa dingin dan asing. Aku duduk di sofa, menatap kosong ke arah dinding. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikiranku. Apa yang kurang dariku? Apa yang membuat mereka tega melakukan ini? Aku tidak bisa menemukan jawaban apapun selain rasa sakit yang semakin menusuk. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil cuti kerja. Aku tidak sanggup menghadapi dunia luar dengan beban berat di hatiku. Aku merasa perlu waktu untuk mencerna semuanya, untuk memahami bagaimana hidupku yang terlihat sempurna bisa runtuh begitu saja. Namun, setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Andi dan kenangan kami. Aku merasa terperangkap dalam ruang penuh kenangan yang kini berubah menjadi luka. Pagi itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Bukan untuk memaafkan, tetapi untuk mendengar penjelasannya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya menghancurkan persahabatan kami dan mengkhianatiku dengan cara seperti ini. Ketika aku tiba di apartemennya, Rina tampak terkejut melihatku. Wajahnya pucat, dan dia terlihat bingung. Aku hanya ingin tahu kenapa. Rina, kataku dengan suara bergetar. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Rina menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya menambah rasa sakitku. Dia bercerita bahwa semuanya dimulai secara tidak sengaja, bahwa dia tidak pernah berniat untuk jatuh cinta pada Andi. Tetapi bagiku, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Aku percaya padamu, Rina. Aku menganggapmu seperti saudara sendiri. Kenapa kau harus menghancurkan itu? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Tetapi Rina hanya menangis tanpa bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Aku meninggalkan apartemennya dengan hati yang semakin hancur. Rina, sahabatku, telah menjadi orang asing bagiku. Aku tahu bahwa persahabatan kami tidak akan pernah bisa diperbaiki. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan. Sementara itu, Andi terus mencoba menghubungiku. Dia meninggalkan pesan demi pesan, memohon agar aku memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi aku tidak siap untuk mendengarnya. Setiap kali melihat namanya muncul di layar ponselku, hatiku terasa seperti ditusuk lagi. Aku memutuskan untuk memblokir nomor teleponnya, setidaknya untuk sementara waktu. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan diri tanpa campur tangan darinya. Namun, Andi tidak menyerah begitu saja. Suatu malam, dia datang ke rumah tanpa pemberitahuan.
Aku sedang duduk di ruang tamu ketika dia mengetuk pintu. Aku membuka pintu dengan enggan, melihat wajahnya yang tampak kusut dan penuh penyesalan. Tolong beri aku kesempatan untuk bicara. Sayang, aku tahu aku salah, tapi aku mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rasa marah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Kau mencintaiku? Kalau begitu, kenapa kau menghancurkan semuanya? Apa arti pernikahan kita bagimu, Andi? Tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat melukai hatiku, bahwa hubungannya dengan Rina adalah kesalahan besar yang dia sesali. Tetapi bagiku, kata-katanya hanya seperti angin lalu. Kepercayaan yang telah dia rusak tidak bisa begitu saja diperbaiki dengan permintaan maaf. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Andi. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan rasa sakit ini, kataku akhirnya, sebelum menutup pintu di hadapannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencoba menemukan cara untuk mengalihkan pikiranku, tetapi tidak ada yang benar-benar membantu. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan Andi dan Rina menghantui pikiranku. Aku merasa seolah-olah hidupku telah kehilangan arah. Aku juga mulai merasa malu pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari semua ini lebih awal? Aku mulai menyalahkan diriku sendiri, berpikir bahwa mungkin aku kurang perhatian pada Andi atau terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Tetapi di saat yang sama, aku tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan pengkhianatan mereka. Dalam upaya untuk mengatasi rasa sakitku, aku mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman dekatku. Mereka memberiku kekuatan untuk terus melangkah, untuk tidak menyerah pada kesedihan ini. Salah satu temanku bahkan menyarankan agar aku menemui konselor pernikahan, tetapi aku merasa bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kata temanku suatu hari. Kata-kata itu melekat di pikiranku, memberiku keberanian untuk mempertimbangkan perceraian sebagai jalan keluar. Keputusan untuk mengajukan perceraian bukanlah hal yang mudah. Aku tahu bahwa ini akan menjadi akhir dari bab penting dalam hidupku, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku butuh kebebasan untuk menyembuhkan diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Pada akhirnya, aku mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Aku mengajukan surat perceraian dan memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan buruk ini di belakang. Prosesnya tidak mudah. Tetapi setiap langkah yang kuambil terasa seperti langkah menuju kebebasan. Luka ini memang masih terasa dalam, tetapi aku tahu bahwa waktu akan membantuku menyembuhkannya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan pengalaman ini menghancurkan seluruh hidupku. Aku akan bangkit, meskipun butuh waktu dan usaha. Sebab, aku percaya bahwa setiap luka membawa pelajaran, dan setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah pengajuan surat perceraian terasa seperti perjalanan melalui lorong panjang yang gelap. Meskipun aku tahu ini adalah keputusan yang benar, beratnya konsekuensi emosional yang harus kutanggung tetap saja tak terhindarkan. Aku sering duduk di kamar tidurku menatap tumpukan dokumen perceraian yang harus kutandatangani, merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Setiap malam, pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Aku mengingat saat-saat indah dengan Andi, tawa yang pernah kami bagi, dan mimpi-mimpi yang kami bangun bersama. Namun, bayangan itu segera tergantikan oleh kenyataan pahit pengkhianatannya. Luka di hatiku terlalu dalam, dan aku tahu tidak ada jalan kembali. Hubungan kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Andi mengetuk pintu rumah. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Dengan suara pelan, dia memohon untuk berbicara denganku. Aku membiarkannya masuk, meskipun hatiku masih dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, katanya, duduk di kursi ruang tamu yang dulu menjadi tempat favorit kami. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin mencoba lagi, untuk kita. Aku menatapnya dengan dingin, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Kau ingin memperbaiki semuanya? Bagaimana caranya, Andi? Apa yang bisa kau lakukan untuk menghapus rasa sakit ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia terdiam, seolah mencari jawaban yang tidak pernah ada.
Aku tahu bahwa tidak ada kata-kata atau tindakan yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah dia hancurkan. Aku sudah terlalu lelah untuk terus berharap pada sesuatu yang tidak mungkin. Aku tidak bisa, Andi, kataku akhirnya. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah kau lakukan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri untuk menyembuhkan luka ini. Dan aku pikir, itu hanya bisa kulakukan tanpamu di sisiku. Setelah Andi pergi, aku merasa lega sekaligus hancur. Aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untukku, tetapi rasa kehilangan yang menyertainya begitu berat. Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri, bagian yang telah terbiasa mencintai dan bergantung padanya. Di tengah semua ini, aku menemukan dukungan dari keluargaku. Mereka memberiku kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tidak menyerah pada kesedihan ini. Ibuku, yang biasanya pendiam, menjadi pilar kekuatan bagiku. Dia selalu mengingatkanku bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, bahwa aku tidak boleh membiarkan pengkhianatan Andi merenggut masa depanku. Hidup tidak berakhir di sini, nak, kata ibuku suatu malam. Kau akan menemukan jalanmu kembali bahkan jika itu membutuhkan waktu. Percayalah pada dirimu sendiri. Kata-katanya memberiku keberanian untuk melangkah maju, meskipun dengan langkah yang berat. Aku mulai mencari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatianku dari rasa sakit ini. Aku mendaftar kursus melukis, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah punya waktu. Aku juga mulai menghadiri pertemuan komunitas, bertemu dengan orang-orang baru yang memberiku perspektif berbeda tentang hidup. Salah satu momen terberat dalam proses ini adalah saat harus kembali ke pengadilan untuk menghadiri sidang perceraian. Aku merasa gugup, tetapi juga lega karena akhirnya aku bisa menyelesaikan babak ini dalam hidupku. Di ruang sidang, aku melihat Andi duduk di seberangku. Wajahnya tampak tegang, tetapi dia tidak mencoba berbicara padaku. Aku bersyukur karena aku tidak yakin bisa menahan emosiku jika dia melakukannya. Sidang itu berlangsung cepat, tetapi dampaknya terasa begitu besar bagiku. Saat hakim mengetukkan palunya menyatakan bahwa pernikahan kami resmi berakhir, aku merasa campuran antara kesedihan dan kebebasan. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh dengan ketidakpastian tetapi juga peluang. Setelah sidang, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dunia di sekitarku tetap berjalan seperti biasa, tetapi bagiku segalanya telah berubah. Aku merasa seperti manusia baru meskipun masih ada banyak luka yang perlu disembuhkan. Hari itu, aku memutuskan untuk memberi diriku waktu untuk berduka, tetapi juga untuk bermimpi kembali. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus melangkah maju, untuk diriku sendiri dan untuk kebahagiaan yang layak kudapatkan. Keputusan ini adalah keputusan terberat yang pernah kuambil, tetapi aku percaya bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Luka ini mungkin akan selalu meninggalkan bekas, tetapi aku tahu bahwa aku akan menemukan cara untuk berdamai dengannya. Sebab, pada akhirnya aku adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan kebahagiaanku sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Andi dan Rina masih terasa dalam di hatiku. Aku berusaha menjalani hari-hari dengan tenang, berfokus pada pekerjaanku dan menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengungkapkan keadilan, dan aku tidak pernah menyangka akan menyaksikan kejatuhan mereka begitu tragis. Kabar buruk pertama datang dari Rina. Suatu sore seorang teman lama meneleponku, suaranya terdengar gugup dan penuh empati. Dia memberitahuku bahwa Rina mengalami komplikasi serius selama kehamilannya. Kondisinya memburuk karena dia terlambat mendapatkan perawatan medis yang memadai. Aku mendengar semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba, tetapi juga ada bayangan keadilan karma yang terasa begitu nyata. Rina akhirnya melahirkan bayi prematur, tetapi kesehatannya sendiri tidak pernah pulih sepenuhnya. Bayinya harus dirawat di inkubator selama berminggu-minggu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berbalik begitu drastis. Wanita yang pernah menjadi sahabatku kini menghadapi realitas yang pahit, dan aku hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan, tanpa niat untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Sementara itu, kehidupan Andi juga tidak lebih baik. Setelah perceraian kami selesai, dia kehilangan banyak hal termasuk kepercayaan dari rekan-rekannya di kantor. Rumor tentang perselingkuhannya dengan Rina ternyata menyebar luas,
dan reputasinya sebagai pria yang dapat dipercaya hancur seketika. Dia akhirnya kehilangan pekerjaannya dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Andi mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon bantuan atau sekadar mendengar suaraku. Namun, aku telah menutup semua pintu untuknya. Aku tidak ingin terjebak dalam pusaran masalah yang dia ciptakan sendiri. Keputusan itu tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa aku perlu menjaga jarak demi melindungi diriku sendiri dari luka yang lebih dalam. Salah satu momen yang paling menggetarkan hatiku terjadi ketika aku bertemu Andi secara tak sengaja di sebuah pasar tradisional. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu aku kenal. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan matanya kehilangan kilau semangat. Dia menyapaku dengan suara lirih, dan meskipun aku merasa iba, aku tidak membiarkan emosi itu menguasai diriku. "Bagaimana kabarmu, Andi?" tanyaku singkat, mencoba menjaga percakapan tetap sopan. Aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun jelas sekali dia tidak jujur. Ada jeda panjang dalam percakapan kami sebelum akhirnya dia berkata, "Aku ingin minta maaf lagi. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu pernah kucintai. Namun, yang kulihat hanyalah bayangan dari seseorang yang hancur oleh kesalahan dan pilihannya sendiri. "Aku sudah memaafkanmu, Andi. Tapi itu bukan berarti aku bisa melupakan apa yang telah terjadi. Aku berharap kau bisa menemukan kedamaian, seperti aku mencoba menemukannya untuk diriku sendiri." Aku meninggalkannya dengan perasaan yang campur aduk, tetapi juga dengan keyakinan bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat untuk melanjutkan hidupku tanpa dia. Kehidupan Rina dan Andi terus menurun. Aku mendengar bahwa Rina akhirnya kehilangan pekerjaannya juga karena terlalu banyak absen untuk mengurus bayinya yang sakit. Dia harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan nyaman yang dulu dia nikmati. Sementara itu, Andi bekerja serabutan, mencoba mengumpulkan cukup uang untuk mendukung anaknya, tetapi hubungan mereka yang sudah retak tidak pernah benar-benar pulih. Ada suatu ironi dalam melihat mereka berdua, yang dulu begitu egois dalam mengejar kebahagiaan mereka sendiri, kini harus berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup. Aku tidak merayakan penderitaan mereka, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Hidup terus berjalan, tetapi kabar tentang Andi dan Rina masih sesekali sampai ke telingaku. Setiap kali aku mendengar cerita mereka, aku merasa seperti melihat karma bekerja dengan caranya sendiri. Hubungan mereka yang awalnya penuh gairah kini berubah menjadi sumber konflik dan penderitaan tanpa akhir. Suatu malam, aku menerima telepon dari salah satu teman lama yang memberitahukan sebuah berita mengejutkan. Andi mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Dia sedang mengantar barang dengan motor tua yang sudah tidak layak pakai untuk pekerjaannya sebagai kurir. Ketika aku mendengar kabar itu, aku merasa terkejut sekaligus cemas. Meskipun tidak ada cinta yang tersisa untuknya. Dia dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, dan peluang untuk selamat sangat tipis. Rina, di sisi lain, dilanda kepanikan. Dia tidak hanya harus mengurus anak yang masih bayi, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa Andi, satu-satunya orang yang masih berbagi tanggung jawab dengannya, kini berada di ambang kematian. Beban hidup yang sudah berat menjadi semakin tak tertanggungkan baginya. Aku memutuskan untuk tidak mengunjungi rumah sakit. Aku merasa bahwa bab ini bukan lagi milikku untuk ikut campur. Aku telah menutup buku tentang Andi dan Rina, dan ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Meski begitu, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Seminggu kemudian, kabar duka datang. Andi meninggal dunia setelah berjuang di ruang ICU selama beberapa hari. Pemakamannya sederhana, dihadiri oleh segelintir keluarga dan teman dekat. Rina tampak hancur, menangis histeris di samping peti jenazah. Kehilangan Andi menjadi pukulan berat baginya, meskipun hubungan mereka jauh dari sempurna. Namun, tragedi itu tidak berhenti di sana. Beberapa bulan setelah kematian Andi, Rina mulai menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Dia kesulitan memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya dan anaknya. Dukungan dari keluarganya pun terbatas, karena mereka merasa kecewa dengan keputusan-keputusan yang dia buat di masa lalu. Suatu hari, seorang teman memberitahuku bahwa Rina ditemukan pingsan di rumahnya. Dia telah mengabaikan kesehatannya sendiri dalam upaya putus asa untuk menghidupi anaknya.
Sayangnya, dia tidak pernah benar-benar pulih. Dia meninggal dunia tak lama kemudian karena komplikasi kesehatan yang tidak tertangani dengan baik. Anak mereka, yang kini yatim piatu, akhirnya diasuh oleh kerabat jauh yang tinggal di luar kota. Ketika aku mendengar semua ini, aku merasa dihantui oleh campuran perasaan. Aku tidak merayakan tragedi mereka, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan ironi dari apa yang terjadi. Kehidupan mereka berakhir dengan begitu tragis, seolah-olah membuktikan bahwa pengkhianatan dan pilihan egois memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Namun, di balik semua itu, aku merasa lega karena aku telah memilih jalan yang berbeda. Aku telah berjuang untuk menyembuhkan diriku sendiri dan membangun kembali hidupku dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Aku tidak lagi terjebak dalam lingkaran pahit dari pengkhianatan mereka, dan aku bersyukur karena aku memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Aku telah menemukan kembali kebahagiaan dalam diriku sendiri, dan aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Luka-luka itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari diriku, tetapi mereka juga menjadi pengingat bahwa aku mampu bangkit dari kegelapan. Tragedi yang menimpa Andi dan Rina menjadi pelajaran hidup yang pahit tetapi berharga. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan keadilan dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi pada akhirnya setiap tindakan memiliki akibatnya sendiri. Aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Sebaliknya, aku menggunakan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta, terutama untuk diriku sendiri. Dengan langkah tegap, aku melangkah ke masa depan, meninggalkan semua kepahitan itu di belakang. Aku tahu bahwa aku telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupku. Pertempuran untuk menemukan kembali diriku sendiri.